Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan berkenalan ya dengan CapCut aplikasi di HP atau CapCut mobile ya bahasanya. Jadi aplikasi CapCut di HP atau di mobile itu berbeda dengan aplikasi CapCut di desktop ataupun aplikasi CapCut di versi web app ya atau SaaS-nya. Nah, apa aja bedanya? Kita akan cek langsung ya. Ini saya sudah masuk ke dalam CapCut. Jadi dari segi tampilan tentu saja sudah berbeda ya. Kalau di desktop kan lebih lebar, lebih luas, lebih lengang. Ini kan tampilan ya versi mobile gitu ya. Kemudian kalau kita mau bikin project itu tinggal klik new project. Terus di sini itu kita tinggal pilih ini ya konten yang mau dimasukkan ya. Jadi kita bisa memilih di sini ada 3 ya. Ada konten stok videonya. Terus ini ada Aditya Space ya, artinya media yang kita masukkan di sini. Kemudian ada recent foto atau video dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman itu bisa kita lihat ya di sini. Ini contohnya saya akan bikin project, terus saya akan masukkan sebuah video ya. Mungkin video ini. Oke. Nah, jadi kalau di mobile itu seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa langsung trim di pojok kiri bawah atau kita bisa langsung add ke dalam project kita. Oke. Nah, sebenarnya CapCut sendiri itu mengarahkan kita untuk menggunakan versi desktop. Itu terbukti di sini ya. Kita disuruh pakai versi desktop. Kemudian dari segi editorial gitu ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, tapi dari segi tampilan tentu saja berbeda ya teman-teman ya. Karena berbeda dengan desktop karena ya di sini lebih kecil. Kemudian versi mobile di sini kita bisa ekspor. Kalau teman-teman udah pakai versi Pro ya bisa memilih 4K, misalkan frame rate-nya bisa kita pilih, Smart HDR-nya dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya dari versi mobile itu adalah versi yang menurut saya paling lengkap. Tapi dari segi tampilan itu kurang mendukung untuk percepatan atau shortcut dalam proses editing. Kenapa? Karena dia lebih sempit daripada versi desktop. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang editing di dalam CapCut mobile ya. Di sini kita akan mulai dari awal ya. Saya akan bikin project dulu, terus saya akan masukkan video saya ya. Di sini ada video mentah nih. Jadi untuk proses editing awal kita bisa ngetrim video kita ya. Ngetrim itu bahasanya kita memotong lah ya, cut gitu ya. Nah ini dia. Kita bisa ngetrim video kita yang mau kita masukkan kalau sudah kita checklist dan kita add ya. Kemudian kita akan dibawa ke dalam editorial versi mobile dari CapCut gitu ya. Proses pertama yang saya lakukan adalah di sini saya akan memotong dulu. Nah, tadi kan di trimnya itu adalah proses pertamanya. Proses kedua adalah menambahkan di sini saya akan menambahkan untuk filternya. Nah, di sini ya, kita bisa menambahkan filter sesuai pilihan kita ya. Di sini ada pilihan filter yang kita sesuaikan aja. Ini saya akan memilih filter misalkan yang udah saya pilih misalkan pink white. Oke. Nah, kemudian dia akan loading ya. Nah, dia akan mengikuti, kita tinggal pilih intensity-nya, kemudian klik apply to all. Jadi dia nggak muncul di hanya beberapa frame, tapi di seluruh frame dari videonya. Kita klik OK atau centang. Setelah kita menambahkan filter, langkah selanjutnya adalah kita tinggal ya proses setelah itu kita tinggal menambahkan auto text ya. Jadi kita select videonya tadi ya. Terus kita back di sini. Kita pilih text ya. Terus kita pilih auto caption. Nah, di sini kita bisa pilih source-nya ya, ada 3. All voice over video. Nah, kita pilih yang video. Kemudian kita pilih template di sini langsung bisa. Ada yang free, ada yang pro, gitu ya.
Terus kita pilih bahasanya juga bisa ya, atau auto aja, pilih none, dan kemudian kita klik start. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai, jangan di exit lah ya HP-nya, CapCut-nya, jangan di minimize ke home. Kita tunggu, biasanya auto caption nggak akan lama kok, biasanya cuman sekian menit gitulah ya. Nah, di sini kalau sudah gitu ya, kalau sudah itu kita tinggal menambahkan dan mengedit teks. Saya nggak ngerti ya, ini kenapa dia nggak kedetek voice-nya, padahal dia ada voice-nya. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal merubah teks auto caption-nya. Pokoknya segala proses editing ada di bawah. Ya, auto reframe ini sangat membantu untuk teman-teman yang mungkin merubah dimensi size dari videonya. Dan setelah kita ngurusin auto caption ya, saya terakhir itu adalah menambahkan noise ya. Jadi kita pilih noise. Oke, kita klik oke. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, kita tinggal menambahkan music ya. Di sini kita bisa menambahkan music ya, dimana kita bisa insert musiknya. Bentar ya, saya scroll di sini. Kita bisa menambahkan music atau instrumen gitu ya, atau instrumen. Nah, ini ada audio, kemudian kita pilih sound ya. Kita pilih sound bawaan dari CapCut langsung ya. Di sini kita bisa pilih bebas. Kenapa saya lebih merekomendasikan teman-teman pakai bawaan CapCut? Karena kemungkinan besar dia lolos copyright ya. Setelah itu kalau sudah proses menambahkan music kita sesuaikan, kita tinggal ekspor di sini. Saya biasanya pakai versi rata kanan ya. Tapi ini tergantung dengan device yang teman-teman gunakan. Nah, tapi yang standar itu udah cukup kok teman-teman. Jadi di sini cukup pakai yang 1080 pixel, kemudian frame rate-nya yang 30 aja. Kemudian di sini bisa pakai yang recommended, Smart HDR-nya matiin aja. Karena gini, di dalam video yang kita posting di dalam media sosial, itu akan terkompres. Jadi sebagus-bagusnya video kita akan dikompres. Oke, justru yang utama itu adalah voice. Oke. Nah, kemudian kita tinggal ekspor. Kalau sudah, kita tinggalkan. Oke, lama, cepat atau pendeknya dari sebuah proses exporting itu tergantung dengan HP yang teman-teman miliki. Plus pastiin storage HP-nya teman-teman memang tersedia. Karena ketika kita mau ekspor, itu sudah ada estimasi file ukuran ekspornya. Teman-teman bisa cek di bawah tuh ada estimated file size 100 MB. Semakin besar, semakin panjang dari videonya, maka semakin besar juga hasil videonya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait proses editing di dalam HP untuk aplikasi CapCut. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membicarakan tentang perbedaan CapCut mobile dengan CapCut desktop. Ya, tentu saja kalau kita berbicara tentang perbedaan, ya kita balik ke awal dulu halaman CapCut. Di sini dari segi tampilan aja udah beda, gitu ya. Kedua itu kalau kita memakai CapCut di mobile itu ada menu cloud, ya. Ini dia. Nah, di sini teman-teman, kalau kita punya storage space yang besar gitu ya. Ini kan saya langganan yang Pro, ada 100 GB tinggal 8 GB. Ini ada video-video yang saya upload. Nah, di desktop itu sebenarnya video-video ini udah saya upload dan saya download. Jadi saya tinggal pakai aja asetnya, gampangnya gitu. Tapi masalahnya ketika di HP, ketika kita mau menggunakan ini secara langsung, kita harus download dulu. Contoh ini ya. Oke, ini kita harus download dulu nih. Nah, setelah kita download, dia akan masuk ke dalam galeri kita. Jadi bayangin kalau kita punya 100 video bumper misalkan, atau misalkan video animasi gitu ya, itu jadi dia akan memenuhi storage kita di dalam HP gitu ya. Ini kalau HP-nya nggak punya storage yang besar ya menjadi sebuah masalah gitu. Nah, kalau di laptop sama, tapi di laptop itu dia tidak akan secara langsung memenuhi storage, dan kemungkinan storage dalam laptop itu juga lebih besar daripada HP. Kemudian dalam versi mobile ya, itu lebih lengkap fiturnya. Contoh nih ya, ketika saya masuk di sini teks ya,
kemudian saya misalkan pakai text template, itu lebih banyak daripada text template di dalam aplikasi desktop maupun yang web ataupun desktopnya. Ini template-nya banyak banget, lengkap banget ya. Kalau saya menyimpulkan dari kacamata saya sendiri, CapCut Mobile memang lebih diutamakan oleh TikTok gitu ya dalam proses development dan pengembangan. Kemudian, nah, kalau kita pakai desktop itu kan menu-menunya ada di atas tuh, proses editing dan lain-lain. Nah, kalau di mobile itu ada di bawah sini teman-teman. Nih saya geser-geser. Kemudian kita harus select seperti ini, baru muncul apa yang kita mau edit. Nah, oke. Sedangkan di CapCut desktop nggak seperti ini tampilannya. Oke. Jadi di sini sebenarnya dari segi tampilan itu sangat-sangat berbeda. Dari segi fitur itu juga jauh berbeda. Nih contohnya, kita misalkan saya mau nambahin video baru. Ya, di dalam frame ini. Saya harus masuk ke space. Nih, saya harus download dulu. Add. Nah, dia akan loading. Loading ini adalah proses di mana sebenarnya dia download video. Nah, bayangin kalau teman-teman punya satu video. Satu video misalkan 20 mega deh, nggak usah besar-besar gitu ya. Tapi masalahnya ada 100 video. Berarti berapa tuh? 2 giga. Nah, itu kalau 20 MB. Kalau 100 MB gimana? Bahkan ada beberapa video motion itu yang satu video ada 1 giga gitu ya. Itu betapa penuhnya HP kita ketika kita pakai aplikasi CapCut Mobile. Oke. Jadi dari segi perbedaan sangat mencolok, dari segi editorial sangat mencolok, dari fitur juga sangat mencolok. So, saya sarankan sebenarnya teman-teman kalau memang kerjanya itu lebih banyak di depan laptop, lebih baik pakai CapCut yang desktop. Oke? Dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan, tadi saya sudah menyampaikan terkait perbedaan CapCut Mobile dengan desktop. Nah, di dalam CapCut Mobile itu ada beberapa kekurangan yang menurut saya sangat mendasar dan saya nggak tahu ya pihak TikTok sebagai developer utama ByteDance-nya yang membuat aplikasi CapCut itu menyadari hal ini atau mungkin belum dapat feedback, saya nggak ngerti. Jadi waktu kita ngedit teman-teman, ini yang sampai sekarang membuat saya males ngedit di CapCut Mobile sebenarnya. Jadi waktu kita ngedit, kita harus menambahkan video kita di dalam galeri kita. Itu sangat melelahkan gitu loh teman. Jadi kalau nggak mau, ini kan udah saya pakai nih, yang tengah nih ya. Ini yang saya select nih. Ya, ini udah saya pakai, jadi dia nggak perlu download. Nah, kalau yang belum saya pakai, itu ada tanda arah ke bawah. Ya, garis ke bawah tuh. Itu artinya saya harus download dulu untuk memakainya. Kalau videonya kecil, kemudian kita terkoneksi internet, dia akan lebih cepat. Oke. Kalau videonya ukurannya ada yang 500 MB, 200 MB, macam-macam, kemudian internet kita lola atau lemot, ya alamat gitu ya. Assalamualaikum akhirnya kan. Yang artinya kita harus menunda pekerjaan kita dalam proses editorial. Itu satu. Kedua adalah di dalam CapCut Mobile ya, itu penuh dengan iklan. Meskipun kita udah pakai paket Pro. Ini saya udah pakai paket Pro nih. Tapi di sini masih dikasih diskon 30% 3 bulan pertama. Ngapain? Saya udah purchase untuk paket 1 tahun. Bahkan cloud-nya itu saya juga purchase. Nih. Tapi saya masih aja dapat iklannya yang Pro. Ini sangat mengganggu gitu ya. Kemudian di dalam CapCut itu sampai ketika saya membuat video ini, itu belum ada fitur project as a template atau project save as a template. Kalau teman-teman pernah pakai Canva, kita bisa bikin desain dijadiin template. Tapi di dalam CapCut itu belum ada seperti itu. Mas, tapi di sini ada yang jualan template. Nah, ini adalah akses spesial via agensi. Oke? Dan ini tentu saja nggak adil ya. Kenapa? Karena banyak loh yang punya karya untuk pembuatan video-video editorial yang sebenarnya itu bisa dijual di CapCut gitu ya. Terus teman-teman di sini kita juga membahas tentang kekurangan dari CapCut terkait projectnya. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, ada 2 project tanggal 16 November 2023 yang saya buat 2 terbawah. Ini sebenarnya saya buat itu bukan pakai akun ini. Saya nggak pakai akun ini, tapi pakai akun lain. Tapi kenapa di sini ada project ini yang tersimpan?
Artinya apa? Project ini tersimpan di dalam HP kita. Nah, setiap project itu ada ukurannya. Ada 400 MB, 569 MB, 22 MB. Nah, itu jumlahin deh totalnya. Itu yang memenuhi storage HP kita. Oke, jadi kita harus dikit-dikit hapus projectnya. Ya. Nah, kayak gini. Delete satu persatu. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman, yang saya heran dari CapCut itu adalah kekurangan di versi mobile. Ketika kita ngedit di sini, kalau teman-teman perhatiin, itu di sini begitu banyak menu yang terpisah-pisah. Oke, kenapa nggak dijadiin satu, terus di bawahnya ada sub menunya? Itu akan lebih baik, ya. Dan yang terakhir, ini yang menurut saya kendala paling nggak nyaman ya. Kita proses editing panjang, exporting kita nggak bisa minimize. Kalau ini saya minimize gini, urusan selesai, ya. Maka dia langsung cancel, berhenti kan? Tuh, nggak jalan kan? Nah, ini kebetulan aja HP saya punya spek yang lumayan lah bagusnya. Tapi kalau yang punya spek dalam tanda kutip kentang, ya assalamualaikum gitu kan, selesai urusannya. Kerjanya nggak beres-beres. Ini kekurangan dari CapCut Mobile. Oke? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kekurangan dari CapCut Mobile. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kalau di dalam video sebelumnya saya ngomong kekurangan, nggak adil dong kalau saya nggak berbicara tentang kelebihan, betul ya? Jadi kelebihan dari CapCut Mobile apa mas? Banyak juga, selain kekurangannya yang banyak, kelebihan juga banyak. Yang saya lihat fitur-fitur di dalam CapCut Mobile itu very komplit ya, sangat lengkap daripada versi desktop, daripada versi SaaS. Oke? Saya nggak ngerti, ini cuman saya ngalamin atau semua user, tapi yang pasti itu yang saya temuin. Ini teman-teman bisa lihat, fitur sebanyak ini itu nggak semuanya muncul di dalam CapCut Desktop. Oke, kemudian yang kedua, kelebihan kedua adalah ketika kita proses editing seperti ini ya, dan kemudian kita selesai ekspornya, ini aja kita anggap ya, saya udah selesai editing, kemudian saya ekspor, kita tunggu sebentar hingga 100% gitu ya. Nah, di sini kita itu bisa langsung share dia ke TikTok. Oke, ya bisa dimaklumi ya karena CapCut dalam hal ini developer utamanya ya memang dari TikTok. Ya, wajar banget kalau pada akhirnya itu menjadi sebuah fasilitas dan desas-desusnya karena memang CapCut ini buatan TikTok. Ya, ketika kita bikin video TikTok menggunakan CapCut daripada kita menggunakan aplikasi lain, itu akan lebih diutamakan oleh algoritmanya. Meskipun ini simpang siur ya, kabarnya itu nggak menentu lah. Maksudnya itu cuma gosip aja, nggak ada aturan tertulisnya terkait itu. Nah, di sini kita bisa langsung share to TikTok. Sebenarnya di desktop juga ada gitu kan. Masalahnya kan kalau kita posting di desktop ya lebih ribet lagi. Kalau di sini share to TikTok, Instagram, WA, atau klik other, kita tinggal pilih aja mau share kemana atau save video. Nah, itu ngomongin kelebihannya. Kemudian di sini teman-teman, mulai dari effects ya, kemudian di sini ada text template ya, itu lebih banyak daripada versi desktop. Ya, intinya di sini kalau ngomongin versi mobile kelebihannya itu secara umum cuma satu, lebih lengkap. Oke, daripada versi desktopnya. Kalau versi mobile itu pasti lebih lengkap, ya. Kemudian di sini teman-teman, kita juga bisa bikin ya apa ya bahasanya ya, drag and drop untuk fitur. Nah ini tinggal di drag ini, ya. Nah ini kita bisa pindah-pindah kayak gini. Yang ditaruh paling atas misalkan itu yang sering kita pakai dan seterusnya. Oke. Jadi itulah kelebihan dari CapCut Mobile. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan ngebahas tentang synchronize atau menyinkronkan, menghubungkan konten di CapCut Mobile dengan desktop. Caranya bagaimana mas? Caranya adalah di sini anggap aja saya sudah bikin konten ini ya.
Oke, ini adalah konten yang udah saya bikin, udah saya edit sebagus mungkin, sesempurna mungkin, sekeren mungkin, seprofesional mungkin. Oke, nah kalau udah selesai kita tinggal exit, kemudian kita pilih tanda titik 3 di sini, klik backup. Oke, kemudian kita tinggal bikin folder baru. Anggap aja di sini untitled folder namanya. Kita klik OK. Saya masukkan di folder ini dan klik upload. Oke, turn on auto upload ini adalah dimana kalau kita bikin project kita bisa langsung auto upload ke cloud kita. Oke, nah kemudian kita masuk ke cloud, ya cloud kita. Nah di sini akan ada folder yang udah kita buat tadi. Kemudian di sini ada detail proses uploading dari project yang kita upload barusan. Oke, ini bisa di minimize, maksudnya HP kita bisa dimatiin, maksudnya bisa ditinggalin lah, nggak harus standby di dalam aplikasi mobile CapCut itu sendiri. Oke, nah di sini teman-teman kalau berbicara tentang synchronize ini memang agak tricky, gitu ya. Meskipun dia synchronize secara cloud ya, dalam hal ini dia akan disinkronkan dengan cloud storage kita, itu kita tetap saja membutuhkan storage yang lebih besar, gitu ya. Jadi itulah caranya, bagaimana cara kita menyinkronkan konten di dalam CapCut mobile ke dalam CapCut desktop. Oke, terima kasih dari saya, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membicarakan tentang editing CapCut untuk konten TikTok, ya. Tapi di sini kita nggak akan berbicara teknisnya, kita akan berbicara lebih ke fundamentalnya. Oke, kita akan membicarakan editing CapCut di dalam TikTok, editing konten TikTok di dalam CapCut. Oke, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa di sini ada CapCut. Oke, kemudian di sini ada TikTok. Oke, yang dimana keduanya ini teman-teman itu besutan dari ByteDance, atau dalam hal ini ya buatan TikTok itu sendiri sebenarnya. Nah, yang harus teman-teman tahu, karena memang kita ibaratnya bikin konten untuk pembuatnya sendiri lah, gampangnya gitu, kita harus menciptakan sebuah pola. Oke, pola ini saya menyebutnya biasanya framework, ya, framework konten, ya. Di sini kita ngomongin dua hal, ada ngomongin kontennya, ada ngomongin editingnya. Yang pertama kita akan ngomongin konten dulu ya. Jadi kalau ngomongin konten TikTok, ya, kalau berbicara tentang konten TikTok itu saya membaginya menjadi 3 timeline. Oke, saya membaginya menjadi 3 timeline. Gini ya, jadi ada timeline yang dinamakan hook, ada timeline yang dinamakan main, ada yang timeline yang dinamakan call to action atau closing, ya. Nah, di setiap timeline itu ada durasinya masing-masing. Di dalam hook durasinya maksimal itu cuman 8 detik, ya, 8 detik. Kemudian closing, ya, di sini durasinya cuman 12 detik. Di total 20. Sedangkan di dalam TikTok, Instagram Reels dan lain-lain itu menurut saya konten yang paling relevan sekarang adalah 120 detik secara total. Jadi di sini tersisa 100 detik konten utama. Kurang dari ini itu akan lebih baik. Nah, kita harus pahami nih dari sini. Jadi kalau teman-teman bikin konten itu ada 3 bagian. Ada hook, main, dan juga call to action konten. Ngomongin editing ini agak kompleks nih. Itu saya punya pola. 1, proses import aset dulu. Ya, aset apa itu, Mas? Gambar, video, bumper, insert,
dan lain-lain, termasuk opener, outro video dan lain-lain. Kedua adalah import main content, main videonya lah, ya, yang mau diedit. Ketiga adalah kita rubah filternya dulu. Keempat, kita masukkan auto caption. Setelah kita masukkan auto caption, kita masuk ke proses koreksi dari captionnya, ya. Correction. Setelah itu kalau sudah dibenerin semua, karena auto caption itu kadang ada yang spellingnya salah, kata-katanya salah dan sebagainya gitu kan. Nah kalau sudah, kita tambahkan overlay untuk video kita kalau dibutuhin. Ini sifatnya opsional aja ya. Kemudian setelahnya kita tambahkan music atau instrumen. Pastikan musiknya bawaan dari CapCut, ya. Terakhir kita recheck lagi, recheck. Semuanya udah siap, udah beres, baru masuk ke proses exporting. Oke. Dari sini setelah itu masuk ke proses terakhir, yaitu publishing content. Nah, di sini teman-teman itu bisa langsung auto post via CapCut itu sendiri. Jadi untuk bikin konten TikTok di dalam CapCut itu sepanjang ini prosesnya sebenarnya teman-teman. Ada sebuah framework yang nggak bisa teman-teman bohongi, ada sebuah alur yang harus teman-teman lewati. Dari proses bikin konten hingga proses editingnya. Dari saya cukup itu saja untuk pembahasan bikin konten di CapCut untuk kebutuhan di TikTok. Terima kasih, dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan tentang editing CapCut di media sosial lain atau medsos lain. Sebelum kita ngomongin medsos lain, seperti yang kita tahu, sudah ada proses atau framework yang harus kita jalani untuk konten TikTok. Nah, kemudian medsos lain ini siapa? Ya, kalau saya boleh menggambarkan secara leveling ya, untuk saat ini mungkin yang paling tren itu kan di sini ada TikTok lah ya. TikTok. Kemudian turun ada Instagram. Kemudian turun ada mungkin snack video ya. Snack video. Kemudian dari snack video ada X atau Twitter. Kemudian ada YouTube ya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita bikin konten TikTok tadi di video saya sebelumnya, itu pastikan jangan sampai menyebut sebuah nama platform. No mention. Misalnya, ini adalah video saya di TikTok bla 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 bla. Jangan ngomong seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menggunakannya di hari lain di sini. Menggunakannya di jam lain di sini. Menggunakannya di momen lain di sini. Ya, tapi tentu saja harapan kita jangan setinggi ketika kita bikin konten untuk TikTok. Kenapa? Ya kita balik lagi ke konsep utamanya. Konsep utamanya adalah CapCut itu punya TikTok. Ya tentu saja yang diutamakan TikTok. Ya, nah kalau saya boleh menyarankan sekedar masukan aja, teman-teman silakan bikin sebuah semacam mapping gitu ya. Anggap aja teman-teman punya 10 konten. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada konten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggap aja ya, konten nomor 1, ini saya hapus dulu ya. Oke, agar bisa dikasih tulisan nih. Saya pakai menghapus dulu. Konten nomor 1 ini untuk hari Senin. Oke, di sini untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu, Minggu. Balik lagi, Senin, Selasa, Rabu. Nah, konten sebanyak 10 ini kita gunakan hari Senin di TikTok. Ini di TikTok, ini di TikTok, ini di TikTok, ini di TikTok. Semuanya di TikTok. Artinya ada 10 hari, 10 konten. Kemudian kita balik. Logikanya kita balik. Jadi, yang tadinya konten ini nomor 1 untuk hari Senin, kita posting di hari Selasa. Saya ganti warna biru. Tapi di mana? Saya posting di Instagram. Yang hari Selasa saya posting untuk hari Rabu. Saya posting di mana? Di YouTube. Dan seterusnya. Secara otomatis orang tidak akan merasa, lah saya kan sudah follow kamu, sudah subscribe kamu, sudah jadi member kamu di Instagram. Gak perlu dong saya subscribe di YouTube kamu. Gak perlu dong saya follow Instagram, TikTok kamu. Tapi kalau ketika kontennya diacak-acak model seperti barusan, itu akan lebih mudah. Karena gini teman-teman, media sosial itu gak cuma TikTok. Media sosial itu banyak banget. Kalau saya nggak salah hitung ada 12-an yang eksis di dunia ini ya maksudnya. Tapi kalau yang tren di Indonesia itu jelas. Seenggaknya seperti peta saya tadi, nomor 1 adalah TikTok, nomor 2 Instagram, nomor 3 itu saat ini snack video, Twitter atau X, lanjut ke YouTube. Ya, YouTube dan X itu ya tumpang tindih lah ya, saling geser gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan head to head langsung ya, teman-teman. Ini saya buka untuk aplikasi CapCut Mobile dan kita akan sandingkan langsung dengan Canva Mobile. Oke, jadi kita langsung bertarung nih. Apa perbedaannya dan kelebihan maupun kekurangannya, fitur-fiturnya dan seterusnya kita akan langsung bahas. Oke, sebentar. Ini saya masih buka Canva Mobile saya. Nah ini dia. Nah dari versi Canva dulu ya. Canva Mobile itu menurut saya lebih lengkap ya. Canva ini kan adalah multi device platform. Ada versi desktop, SaaS, Android, iOS, iPadOS, tabletOS dan seterusnya. Nah seluruh konten saya di sini, ini kalau saya masuk ke project, kemudian di sini itu ada beberapa konten yang pernah saya bikin di sini ya. Nah ini kalau saya buka di HP itu juga sama di laptop. Sedangkan di mobile itu nggak sama. Project yang saya bikin ini, ya, yang saya bikin nama 1123 ini, itu nggak ada di desktop saya. Oke, CapCut memiliki kekurangan di situ. Tapi CapCut memiliki kelebihan. Ya, CapCut kelebihannya adalah dia bisa auto caption. Ini ya, ini ada fitur auto caption. Sedangkan di dalam Canva tidak ada. Ya, sejauh sepengetahuan saya ketika bikin video konten di dalam Canva itu tidak ada. Dan ini menurut saya menjadi tugas tambahan ketika kita pakai Canva Mobile ya. Kemudian di dalam CapCut animasi yang ada contohnya kayak gini ya. Saya akan buka project saya. Animasi-animasi yang ada di sini, efek, filter, semuanya lah ya. Yang berkaitan dengan customizing itu sangat menyesuaikan dengan tren yang ada di dalam TikTok maupun Instagram. Berbeda dengan Canva yang sifatnya lebih general karena memang Canva ini diperuntukkan untuk kebutuhan bisnis, bukan hanya berbicara tentang content creation. Ya. Jadi itulah perbedaan CapCut Mobile dengan Canva Mobile yang secara umum CapCut itu tidak bisa dibilang lebih luas atau lebih fleksibel. Masih kalah fleksibel dengan Canva, tapi dari segi fitur itu sangat mendukung untuk konten kreator. Oke, Canva lebih fleksibel karena dia langsung seamless integration dengan multi device, multi platform. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sampai di video penutup ya. Kita akan ngomongin kesimpulan. Apa kesimpulannya teman-teman ketika kita menggunakan CapCut Mobile? Pertama, kita harus menyediakan device yang lumayan oke, terutama dari storage ya. Ya minimal itu 25 GB lah untuk ukuran storage-nya. Kemudian, CapCut memiliki fitur yang lebih banyak daripada versi desktopnya. Maka kita harus maksimalkan hal ini. CapCut itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki mobilitas yang tinggi. Jadi jarang di rumah, jarang buka laptop, atau jarang buka komputer. Jadi lebih sering menggunakan proses editorial, video konten menggunakan mobile HP-nya atau smartphone-nya. Yang ketiga, CapCut itu adalah besutan atau di-create oleh ByteDance, langsung oleh TikTok. Jadi ya namanya aja yang bikin TikTok. Ya tentu saja kalau kita bikin video di sini, itu kita makan. Oke, meskipun itu nggak ada aturan tertulisnya ya kita nggak bisa bohong lah ya bahwa ya faktanya TikTok seperti itu, gitu ya. Terus teman-teman yang harus teman-teman menjadi notice ya, seluruh konten yang kita buat, project yang kita buat di dalam CapCut Mobile itu akan memenuhi storage HP-nya teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin-rajin di sini menghapus ataupun membackup ke dalam cloud-nya. Oke, dan jangan lupa terakhir kita harus sering-sering untuk clear cache ya atau clear cache. Di sini ada fitur clear cache. Untuk apa? Untuk mengurangi beban storage dari yang ada di dalam CapCut Mobile yang masuk ke dalam storage HP kita. Oke. Terima kasih dari saya, cukup itu saja kesimpulan CapCut Mobile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.